Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan videonya, terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami, jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi tanya jawab. Ya, insyaallah taala kita akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang bisakah digabungkan antara akikah bertepatan dengan puasa Ramadan, digabungkan sekaligus untuk berbuka puasa. Iya. Ini sebenarnya kalau dia bikin akikah, dia sembelih kambing, kemudian dia undang orang makan, dia tidak niatkan juga untuk buka puasa, memang sudah dipakai untuk apa? Ke puasa. Masa dikasih untuk orang yang sedang puasa? Ya, jelas ya. Maka hal yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, dia mengundang orang berpuasa, maka itu bentuk dari hal yang baik, insyaallah taala. Ya, tapi apakah dia dapat dari keutamaan hadits orang yang memberi makan, orang puasa dapat pahala seperti orang yang berpuasa? Ya, ini perlu pembahasannya, dan saya sendiri saya berharap mudah-mudahan dia dapat pahala tersebut. Nah, ini pertanyaan dari Purwokerto. Sehubungan kaidah ke-18, sesuatu menjadi haram bila disegerakan sebelum waktunya. Bagaimana dengan memakan buah yang belum matang? Atau makan sebelum lapar? Ya, atau sebelum waktu makan. Ya, kita sudah terangkan ya bahwa ini kaidah berlaku pada apa? Pada hal yang haram. Dia mempersegera sesuatu yang sifatnya apa? Dia menempuh hal yang haram. Iya. Karena itu kalau dia bersegera dalam hal yang mubah, hal yang boleh, boleh saja, tidak dipermasalahkan. Ini kemarin juga sudah kita terangkan ya pada tempatnya di kaidah ini. Baik, ini ada pertanyaan lain dari internet, dari Magelang. Apakah dibenarkan meruqyah dengan adzan? Ya, boleh saja meruqyah dengan adzan, itu boleh. Ya, sebagaimana boleh meruqyah dengan Al-Quran. Ya, dan adzan bukan hal yang milihi syariat seorang meruqyah dengannya. Apalagi Rasulullah bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirk. Tidak apa-apa ruqyah yang tidak ada kesyirikan dalamnya. Hadits riwayat Muslim. Iya. Dan juga ada di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang adzan ketika ada ular di rumah. Yang itu dalil secara umum. Ya, boleh juga berlaku untuk dipakai di ruqyah di tempat lain. Mana pendapat yang lebih kuat? Ini pertanyaan dari Jogja. Mana pendapat yang lebih kuat? Ketika sholat, pandangan mata mengarah ke tempat sujud atau ke depan? Yang dikata hadits yang menjelaskan tentang anjuran mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud itu kuat, maka harusnya itu yang dijadikan sebagai apa? Sebagai pegangan. Ya, Syekh Al-Albani menghasankan haditsnya di Ruwal Ghalil. Tapi Syekh Muqbil rahimahullahu taala melemahkannya. Ya. Dan saya pernah lewat pembahasan hadits ini sudah lama. Ya, dan waktu itu saya sendiri condong kepada pendapat yang melemahkan. Dan hingga hari ini saya menganggap bahwa itu adalah hadits yang apa? Yang lemah. Ya, jadi kalau dia ada kelemahan, maka pada dasarnya di dalam sholat itu seorang boleh memandang kemana saja, kecuali apa yang dilarang. Telah syah hadits melarang.
Dan hadits Syah melarang memandang ke atas, itu yang pertama. Yang kedua, menoleh ke kanan atau ke kiri, itu yang kedua. Dan hadits juga melarang seorang memandang hal yang menyibukkannya. Karena Nabi bersabda, inna fis salati apa? La syugla. Jadi sepanjang pandangan mata bukan ke atas, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, bukan pada hal yang menyibukkan, itu boleh saja. Apakah dia lurus atau ke bawah, tidak ada masalah insyaallah taala. Apakah takbir setelah sholat harus dibesarkan? Berapa batasan takbirnya? Mana didahulukan, istighfar atau takbir? Ya, dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengenal, tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mendengar takbir. Ini Ibnu Abbas masih kecil ya, main di luar masjid. Ya, orang salat biasanya dimaklumi takbir. Tapi itu bukan tanda bahwa mereka selesai salat. Tanda selesai salat kalau terdengar takbir setelah apa? Setelah salat. Ini menunjukkan bahwa takbirnya dijaharkan. Ya, oleh orang-orang yang berada di masjid, bukan imam saya. Kalau imam saya, Ibnu Abbas di luar tidak tahu bahwa Nabi masih salat di dalam. Tapi begitu selesai, karena semuanya bertakbir, maka didengar oleh siapa? Ibnu Abbas, ribut dengan takbir itu. Maka ini sunnah ya, hendaknya diperhatikan ya oleh setiap muslim ya. Dan ini tentunya berlaku untuk siapa? Laki-laki. Adapun perempuan, itu pada dasarnya dia jaga suaranya ya, dikhawatirkan akan memberikan fitnah. Nah, baik, berkaitan dengan jumlah takbir tidak ditentukan berapa jumlah takbirnya di dalam hadis. Dan tidak ada pembatasan, mau 3, mau 5, boleh saja dia bertakbir. Iya. Dan kalau dia ganjil itu lebih bagus, sebab yang ganjil itu disukai oleh Allah. Innallaha witrun yuhibbul witr. Sungguhnya Allah itu Maha Satu, Allah senang kepada apa yang ganjil itu. Angka yang tidak genap, yang ganjil. Demikian video dari kami. Jika antum suka, jangan lupa like videonya serta subscribe. Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.